Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waude Putri Nabila dengan NIM D1S1 236, jurusan Penyuluhan Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Haluoleo. Baik, hari ini kita akan sharing tentang kesehatan mental. Apa sih kesehatan mental yang baik itu? Kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika kondisi seseorang berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar dengan positif. Sebaliknya, seorang yang kesehatan mentalnya terganggu akan mengalami gangguan mental atau suasana hati, kemampuan berpikir, serta kendali emosi yang pada akhirnya bisa mengarah pada perilaku buruk. Terdapat beberapa jenis kesehatan mental. Yang pertama itu ada stres. Stres adalah keadaan ketika seseorang mengalami tekanan sangat berat baik secara emosi maupun mental. Seseorang yang stres biasanya akan tampak gelisah, cemas, dan mudah tersinggung. Stres juga dapat mengganggu konsentrasi, mengurangi motivasi, dan pada kasus tertentu memicu depresi. Ada beberapa contoh dampak stres, seperti menjadi menyendiri dan enggan berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua itu enggan makan atau makan secara berlebihan. Yang ketiga, marah-marah dan terkadang kemarahan itu sulit dikendalikan. Nah, di sini ada juga masalah kesehatan mental yang timbul akibat stres, yaitu gangguan tidur, mudah lelah, sakit kepala, nyeri dada, nyeri atau tegang pada otot, diabetes, dan gangguan jantung. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang mengalami stres. Sebagian di antaranya adalah masalah keuangan, hubungan sosial, atau tuntutan di dalam pekerjaan. Nah, untuk mengatasi stres, kunci utamanya adalah mengidentifikasi akar permasalahan dan mencari solusinya. Yang kedua itu ada depresi. Depresi merupakan gangguan suasana hati yang menyebabkan penderitanya terus-menerus merasa sedih. Beberapa gejala psikologi seseorang yang mengalami depresi seperti kehilangan ketertarikan atau motivasi untuk melakukan sesuatu, terus-menerus merasa sedih, bukan terus-menerus menangis. Nah, selanjutnya merasa sangat bersalah dan khawatir berlebih, tidak dapat menikmati hidup karena kehilangan rasa percaya diri. Ada dampak depresi terhadap kesehatan fisik yang mungkin dapat terjadi. Yang pertama itu gangguan tidur dan badan terasa lemah. Yang kedua, berbicara dan bergerak menjadi lebih lambat. Yang ketiga, perubahan siklus menstruasi pada wanita. Dan yang terakhir, nafsu makan turun atau meningkat secara drastis. Nah, yang terakhir ada gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan adalah kondisi psikologis ketika seseorang mengalami rasa cemas berlebihan secara konstan dan sulit dikendalikan, sehingga berdampak buruk terhadap kehidupan sehari-hari. Gejala fisik yang mungkin menyertai masalah gangguan kecemasan yaitu sulit tidur, badan gemetar, mengeluarkan keringat secara berlebihan, otot menjadi tegang, dan jantung berdebar-debar. Ada beragam hal yang dapat memicu terjadinya depresi, mulai dari peristiwa dalam hidup yang menimbulkan stres, kehilangan orang yang dicintai, merasa kesepian, hingga memiliki kepribadian yang rapuh atau depresi. Baik, itu saja mungkin yang saya akan bahas ini hari. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.